Bapak dan Ibu, pada malam ini kita hanya akan membaca satu ayat. Karena ayat ini masih merupakan sambungan dari dua ayat yang kita baca sebelumnya. Dan dua ayat itu adalah ayat 84 dan 85. Nah, ayat ini sungguhnya adalah penutup dari cerita yang sebelumnya. Nah, seperti biasanya saya akan baca dulu 2 kali barangkali, lalu kemudian saya akan minta volunteer 1-2 orang atau 2 orang lah untuk bisa kita saling belajar mengoreksi. Jadi bisa ketika kita mengoreksi di sini nanti juga kalau saling mendengarkan di rumah saling mengoreksi juga. Istri disuruh membaca atau suami disuruh membaca, istri mendengarkan, suami mendengarkan, lalu kemudian saling mengoreksi. Ini pembiasaan. Jadi bukan saling mengoreksi saja kalau mau ke pesta, kemudian oh itu dasinya belum pas gitu. Tapi baca Al-Qur'annya kita nggak pernah saling mengoreksi. Gitu. Maka mari kita saling mengoreksi bagaimana bacaan kita sudah benar atau tidak. Ya. Coba saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Shadaqallahul azim. Siapa yang mau volunteer? Ayo silakan di unmute. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayata dunya bil akhirah. Ulaika alladzina ishtarawul hayata dunya bil akhirati fala yakhaffafu anhum Fala yukhaffafu anhum azab walahum yunsarun. Kasfrof. Siapa lagi? Saya. Saya Ustaz. Oh ya. Ayo, silakan. Siapa? Oh, Nema, ya, silakan. Nema. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah wala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun. Satu lagi siapa? Pak Saya. Faisal. Iya, boleh. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Ayo, silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Sadaqallahu. Alhamdulillah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Sfandiar. Saya kira bagus sekali bacaan-bacaannya semuanya. Cuma kalau saya cuma membaca sekali lagi ya, jadi beberapa yang saya tadi perhatikan yang ada kesalahan sederhana saja. Mungkin saya juga masih salah ya. Misalnya kata ulaika itu, ini mad wajib muttasil namanya. Karena ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam satu kata. Ulaik. Baik dibaca cepat maupun dibaca lambat, itu tetap harus 6 harakat. Ya. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya. Atau misalnya di lagu-lagukan pun tetap harus 6. Ya. Karena memang hukumnya begitu. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya. Ya. Kemudian dunya ya. Hukumnya kan nanti kita pelajari. Hukumnya kalau nun ketemu ya kan namanya gunnah. Tapi karena nunnya berada di tengah kata, ini dibaca jelas izhar. Dunya. Jadi bukan dunya, dunya. Ya. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhum anhumul azab wala hum yunsarun. Ya, kira-kira begitulah. Baik, kita praktek makhraj ya. Jadi dari satu ayat ini ada 6 huruf yang terkadang kita relatif cepat bersalah sebagai orang Indonesia. Atau susah untuk kita praktekkan atau sebutkan. Yang pertama dha ya, seperti ulaikal ladzina ya. Yang kedua sya, ishtarau ya, ishtarau. Kemudian yang ketiga ada ha. Ini umum ha. Jadi angin itu seolah-olah menyentuh tenggorokan tengah. Ha. Ishtaraul hayatad dunya, ha ya. Kemudian yang keempat kha. Jadi tenggorokan bagian atas ya. Kha ya. Bil akhirah ya. Fa. Kemudian ain al azab. Fala yukhaffafu anhumul azab. Anhum azab ya. Ain. Lalu yang terakhir sad. Wala hum yunsarun ya. Gitulah kira-kira huruf ya. Jadi praktekkan itu kalau kita membaca bagaimana menyebutkan huruf-huruf yang benar. Ya, kemudian kali ini kita tidak belajar sesuatu yang baru sekali lagi, tapi mempraktekkan hukum yang sudah pernah kita pelajari. Dan ini masih berkisar nun mati. Kebetulan ada 3 hukum di sini. Ya. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika ada nun mati atau nun sukun, ya, ketemu dengan ya atau waw, itu hukumnya idgham. Misalnya malahum miwaliyiwah, ya. Nah, tapi jika ya tersebut atau nun tersebut dalam di tengah kata, maka itu harus dibaca izhar. Misalnya di sini dunya, itu nunnya di tengah kan? Karena ini satu kata dunia, artinya dunia, dunya. Maka suara nun
itu harus jelas, ya. Jangan diidgham. Ya, jangan dimasukkan suaranya ke dalam ya. Bukan dunya tapi dunya, ya. Sama dengan sinwanun ya. Kemudian yang kedua, ketika nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf halqiyah. Huruf halqiyah itu yang keluar dari sekitar tenggorokan. Ada 6 kan, saya nggak perlu ulangi. Tapi salah satunya adalah ha. Ya, jadi kalau nun ketemu ha dibaca izhar, jelas. Misalnya la yukhaffafu anhum ya. Jadi suara nunnya jelas. Fala yukhaffafu anhumul adzabu ya. Anhum. Ya. Itu yang kedua yang kita pelajari dari ayat ini. Yang ketiga, ketika ada nun sukun atau nun mati ketemu dengan salah satu huruf apa istilahnya ya? Salah satu huruf ikhfa. Ikhfa itu ada banyak hurufnya. Salah satu di antaranya adalah shad ya. Kebetulan pada ayatnya ada shad. Maka itu dibaca dengan namanya ikhfa, disamar-samarkan suara nunnya. Jadi suara nun itu seolah-olah masuk tapi samar-samar masuk ke dalam huruf shadnya. Yusarun wala hum yusarun. Jadi tidak jelas tapi juga tidak betul-betul masuk ke huruf selanjutnya, jadi samar-samar saja. Yusarun ya, kira-kira begitulah. Ya ini NG. ya ini bukan NG, bukan yung sarun ya. Tetap dari nun tapi seolah-olah melengket ke saknya. Yunsah ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita pindah kepada pelajaran makna kata ya. Jadi ini karena satu ayat saja, jadi saya kira singkat. Yang pertama ulaika ya. Saya baca panjang walaupun seharusnya nggak harus panjang kalau nggak baca Quran ya. Ulaika itu artinya mereka. Ya. Ulaika mereka. Alladzina orang-orang yang ishtarau telah membeli. Mereka telah membeli maksudnya ya. Al-hayata kehidupan, al-hayah. Dulu biologi biasa disebut ilmu hayah. Ya. Ilmu hayat, ilmu kehidupan, al-hayah artinya kehidupan. Ad-dunya ya dunia. Ya. Dunia. Jadi kata dunia itu berasal dari kata dana yadunu, dunia artinya sesuatu yang dekat. Dana itu artinya mendekat. Yadunu sesuatu yang dekat. Maka dunia itu artinya sesuatu yang dekat. Artinya dekat itu ya dekat sekarang, dekat juga berakhir, semua serba dekat dengan dunia itu. Ya. Jadi itu dunia. Kemudian bil akhirah dengan akhirat. Ya. Bil akhirah dengan akhirat. Ya. Dengan akhirat ya. Mudah-mudahan jelas ya, karena saya lupa minggu lalu ada minta supaya diperbesar sedikit ya. Ya, dengan akhirah ya, bil akhirah ya. Fala maka tidak yukhaffafu diringankan. Khafif artinya ringan. Khafif. Yukhaffafu diringankan. Ya. Anhum itu dari mereka. Dua kata itu, dari kata an dan hum, dari mereka. Al-azab ya azab sudah jadi bahasa Indonesia, artinya siksaan, hukuman, punishment bahasa Inggrisnya ya. Wala dan tidak hum mereka yunsarun mereka ditolong ya. Nah, inilah arti kata per kata dari satu ayat yang kita baca ini. Kalau kita terjemahkan coba secara simpel ya. Ulaikal ladzina ishtaraul hayatad dunya. Merekalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia bil akhirah dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak diringankan dari mereka azab atau hukuman. Walahum yunsarun, dan tidaklah mereka ditolong. Nah, itu kira-kira terjemahannya. Mudah-mudahan kalau kita membaca Al-Quran tanpa terjemahan, ada yang bisa kita ingat-ingat dari kata-kata ini, sehingga bisa kita memahami tanpa membaca terjemahan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali kepada tafsir kita. Nah,
singkat saja bahwa pada ayat yang lalu ya, ayat 85, ini kita di ayat 86. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita beberapa poin penting. Ya, saya tidak menyebutkan semua poin-poin dari ayat yang lalu. Tapi ada dua hal yang Allah ingatkan kepada kita. Dan hal tersebut yang terpenting adalah bahwa Bani Israel itu mengimani sebahagian dan mengingkari sebahagian atau beriman secara parsial terhadap kitab suci mereka. Ayat sebelumnya mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebahagian dari kitab suci dan mengingkari sebahagian yang lain? Ini yang disebut dengan al-imanul ba'di atau at-tab'id, mengimani sebahagian-sebahagian. Ya. Kalau dalam bahasa yang lebih keren kata orang, partial belief, mengimani secara parsial. Jadi sebahagian-sebahagian. Nah tentu sebahagian-sebahagian ini ya, punya latar belakang kenapa sampai terjadi seperti itu. Inilah yang dijelaskan pada ayat ini. Tapi pada ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan bahwa akibatnya mereka dalam hidup ini dihinakan. Ya. Khizyun fil hayatid dunya. Dan itu yang kita jelaskan dulu. Bagaimana kehinaan yang menimpa Bani Israel. Karena kehinaan itu bukan dalam bentuk fisikal semata. Bukan dalam bentuk material semata. Mungkin mereka nampak maju, mungkin mereka nampak kuat, mungkin mereka nampak pintar. Tapi di balik dari itu ada kehinaan-kehinaan yang telah menimpa mereka. Dan saya boleh mengatakan berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan beberapa orang yang dari kalangan mereka ini, kalangan masyarakat Yahudi. Salah satu di antaranya itu adalah bahwa mereka tidak pernah merasakan apa yang disebut dengan ketenangan yang permanen. Ada perasaan diburu-buru. Makanya mereka itu mati-matian membela negara yang disebut Israel. Karena menurut mereka, satu-satunya negara yang menjadi pelarian terakhir itu adalah Israel. Kalau mereka mengistilahkannya, di sanalah kami tersembunyi. Di sanalah kami akan terselamatkan. Kalau kita tanya, gimana dengan Amerika? Ya, mereka tidak akan jawab. Tapi di balik kepala mereka mengatakan, di sini pun kami belum merasakan keamanan. Kenapa? Kalau benih-benih Hitler itu bangkit kembali dalam bentuk apa? Dalam bentuk white supremacy. Orang-orang putih yang merasa hebat itu yang dulu membasmi mereka di Eropa. Itu yang mereka paling takutin. Sehingga dengan segala kehebatan yang mereka miliki di Amerika, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, ya, universitas-universitas terkenal seperti Columbia University milik mereka, rumah sakit yang terkenal adalah milik mereka, tapi mereka tidak merasakan bahwa Amerika ini akan memberikan perlindungan yang permanen. Ada perasaan takut itu. Dan ini sudah bentuk azab sesungguhnya. Karena orang yang selalu merasa takut dalam hidupnya itu tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang. Merasa diusir, merasa diburu-buru, merasa terancam. Sehingga mereka itu memperjuangkan segala cara agar mereka bisa terlindungi. Nah, coba lihat hebatnya di Amerika ini ya. Kalau menghina satu agama ini, itu luar biasa, dosa besar. Istilahnya anti-Semitism. Tapi kalau menghina agama Islam, oh freedom of speech, man. Itu kebebasan berbicara. Kayak gitu. Tapi kalau mereka, oh, dosa besar. Jangan berani-berani mengejek mereka. Jangan berani-berani menghina mereka. Tapi kalau menghina Al-Quran, menghina Muhammad, menghina Islam, oh, itu kan kebebasan berekspresi saja. Nah coba lihat hebatnya kan. Kenapa sampai mereka berhasil seperti itu? Karena ada perasaan. Perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan diancam, itulah yang menjadikan mereka berjuang mati-matian. Kenapa mereka banyak yang berhasil, pintar-pintar? Karena mereka harus belajar, kita harus pintar, kita berhasil, agar mereka melindungi diri. Kenapa? Karena merasa terancam semuanya. Nah ini sudah masuk dalam kategori khizyun. Ya, jadi ada kehinaan-kehinaan yang diderita di balik dari kehebatan-kehebatan yang nampak itu. Ya. Dan di akhirat nanti walahum yuraddu ila asyaddil adzab. Mereka akan dikembalikan kepada azab yang pedih, itu pada ayat yang lalu ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka akan dikembalikan kepada azab yang pedih?
Karena ada pengakuan lagi bahwa mereka kan merasa anak-anak Tuhan, orang-orang yang spesial, the chosen, orang-orang yang terpilih. Maka di akhirat nanti walaupun diazab ya hanya sebentar saja. Ataupun mungkin ada juga yang berkata, walaupun diazab maka azabnya ya tidak seberatlah orang-orang yang non, artinya selain mereka. Itu ada perasaan dan pengakuan-pengakuan seperti itu. Bahkan Al-Quran surah Al-Baqarah, itu Allah menyampaikan bagaimana komunitas, ini saya tidak bermaksud merendahkan komunitas, hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang marah, ya marahlah kepada siapa yang menyampaikan, ya biarlah tanggung jawabnya sendiri kepada Allah. Gitu. Karena ini bukan lisan saya. Jadi mereka saling mengatakan, kami lebih baik dari kalian. Yang satu lagi mengatakan, kami lebih baik dari kalian. Al-Quran menantang mereka, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan buktinya kalau Anda benar bahwa Anda orang yang paling hebat. Jadi mereka saling merasa paling hebat gitu. Saking merasanya paling hebat, kalaupun mereka merasa diazab nanti, mereka mengatakan, kalaupun kami diazab, ya azabnya tidak akan sakit gitu. Artinya ya ringan-ringan lah dibandingkan dengan yang bukan dari kami gitu. Maka Allah mengatakan mereka akan dikembalikan kepada asyaddul azab, azab yang paling pedih. Ya, itu ayat sebelumnya ya. Nah, pertanyaan kemudian timbul, kenapa mereka mengimani ayat-ayat Allah ini secara parsial? Sebahagian diterima, sebahagian diingkari. Kenapa? Nah, inilah Allah kemudian mengekspos. Ini namanya exposure. Jadi Allah membuka sebenarnya rahasianya. Dan rahasianya adalah ayatnya mengatakan ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Kalau saya ingin menyimpulkan itu, semua itu karena kepentingan duniawi sebenarnya. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia ini dengan akhirat. Dan biasanya dalam ayat yang lain, kehidupan dunia ini diistilahkan dengan thamanan qalila, harga yang sangat murah, sedikit sekali harganya. Ya kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini bukan dalil, bukan alasan untuk kita malas ya. Jangan sampai lagi ada mengatakan, wah ngapain kan dunia ini kan tidak sebanding dengan janahat ba'udah, satu sayap nyamuk atau lalat gitu. Jadi ngapain kita perjuangkan? Bukan. Itu bukan dalil untuk kita malas. Itu pengingat bahwa kita jangan sampai di saat kita terjun ke dalam dunia ini terhanyut dan hilang gitu. Jadi mengingatkan kita. Kita memperjuangkan, kita berjuang. Ya. Karena mencari dunia itu keharusan. Setelah, kalau dalam istilah Al-Quran, dalam istilah teman-teman di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, faridatun ba'dal faraid. Kewajiban setelah kewajiban yang lain. Jadi setelah kita sholat, kita bertebaran di atas bumi ini kan ada ayatnya. Fa'idha qudiyatis sholah fantashiru fil ard. Tapi ketika kita terjun dalam kehidupan dunia ini, satu hal yang harus kita ingat, bahwa dunia ini ya tabiatnya seperti itu. Sebanyak apapun, sehebat apapun, setinggi apapun, ya pada akhirnya thamanan qalila gitu. Harganya sangat sedikit. Loh kenapa sedikit? Kalau dibandingkan dengan harga akhirat itu maksudnya. Nah itu kan sama jawabannya dengan Imam Syafi'i kan? Ketika beliau diuji oleh seorang Yahudi di Mesir. Karena Imam Syafi'i itu kan menjadi ulama besar di Mesir, beliau pindah ke Mesir. Dan beliau meninggal di Mesir. Ketemu dengan Yahudi, dia katakan, ya Syekh, ini mungkin sudah pernah saya sebutkan berkali-kali ini cerita ini. Ya Syekh, karena Imam Syafi'i kan kehidupannya lebih baik. Seorang ulama yang dihormatin, ya pasti kehidupannya lebih baik lah. Sementara Yahudi itu nampak seperti miskin. Yahudi miskin lah. Rupanya masih ada Yahudi miskin juga. Jadi bilang, ya Syekh, dan Yahudi miskin ini pintar. Dia pernah mendengarkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nah rupanya orang Yahudi ini pernah mendengarkan hadis itu. Maka diujilah Imam Syafi'i, dikatakannya Syekh, bukankah Nabi engkau mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi engkau sebagai orang mukmin, orang muslim, dan surga bagi saya sebagai orang kafir, Yahudi. Tapi kenapa kehidupan engkau lebih baik? Engkau lebih banyak duitnya barangkali, lebih kaya barangkali, lebih dihormatin. Tapi dia miskin, Yahudi itu miskin. Maka dia menguji Imam Syafi'i.
Apa kata Imam Syafi'i? Memang benar 100% sambil tersenyum tentunya. Tambah bingung Yahudinya, kok bisa? Imam Syafi'i mengatakan begini. Bagi kami, seelok apapun dunia ini, sebanyak apapun dunia ini, seindah apapun dunia ini, kalau saya sudah memikirkan apa yang Allah siapkan untukku di surga nanti, maka dunia ini bagaikan penjara. Saya sudah tidak tahan. Karena dunia ini kan sekaya apapun masih banyak masalahnya gitu. Coba lihat itu Elon Musk ya, orang yang terkaya, katanya sudah uangnya itu sudah sekitar 1 triliun. Uang pribadinya saja sekitar 200 miliar dolar. Elon Musk. Coba bayangkan itu. Tapi ternyata permasalahannya sekarang ini menghadapi permasalahan pajak di Amerika Serikat. Jadi artinya apa? Dunia ini bagi kita orang Islam, sebanyak apapun ya masih penjara. Kenapa? Dibandingkan dengan ketenangan, kesenangan, keelokan, keenakan, kecantikan yang Allah siapkan untuk kita di surga, semua kita nikmati tanpa ada tantangan sedikit pun. Kalau dunia ini kan mau makan yang enak, pakai terasi. Tapi terasi kan sakit lidah kita pedis gitu. Nah, nanti di surga itu, kalau kita mau makan yang enak, kita juga mau makan terasi ini. Tapi terasi itu tidak menjadikan kita ngos-ngosan gitu loh. Pasti enak aja gitu. Nah, coba itu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ya, seindah apapun dunia ini bagi saya ini penjara sungguhnya. Tapi bagi Anda, kata Imam Syafi'i kepada Yahudi itu, bagi Anda, sejelek apapun, seburuk apapun, dunia ini bagi Anda paling miskin, paling dihina, direndahkan, sakit, lemah, dilemahkan, dizalimi. Bagi Anda sebenarnya dunia ini masih surga. Jika dibandingkan dengan apa yang Allah telah siapkan Anda di neraka nanti. Jadi ini yang dimaksud dengan apa? Membeli dunia yang sangat-sangat tidak punya harga ini. Bagi kita orang Islam, begitu kita berpikir tentang surga, dunia ini sangat kecil. Lagi Bapak dan Ibu yang mungkin pernah datang berjalan-jalan ke kota New York ya. Kota New York ini kan pusat kapitalisme dunia. Ada Wall Street di sini. Jadi orang-orang kaya dunia itu ya pasti ada bisnisnya di kota New York. Ada Wall Street. Ya. Disinilah kira-kira dunia itu mengalir. Kapital itu mengalir ke seluruh dunia. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, semakin kita melihat ya dunia ini dengan segala kemajuan itu. Lalu kita mencoba merenung sedikit. Pasti akan kita mendapatkan sesungguhnya apa sih sampai di mana dunia akan membawa kita. Tapi sekali lagi bukan berarti menjadikan kita malas, bukan. Karena bagi kita membangun dunia ini bukan sekedar untuk sebuah kepentingan untuk kita nikmati sementara untuk kita saja, bukan. Tapi ibadah. Bagi kita itu ibadah. Dunia ini Allah berikan kepada kita ujian. Kita harus bangun sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Bukankah kita ini khulafa? Bukankah kita ini khalifah-khalifah Allah? Dan salah satu makna dari khalifah ini jangan jangan didengar sama ade Armando ini. Jadi jangan lagi politisir nih, ya. Jadi salah satu makna dari khalifah itu adalah menjadi agen-agen Allah untuk membangun dunianya gitu. Jadi tidak selalu dipahami sebagai pemahaman politik. Walaupun kita tidak boleh deny bahwa ada masa-masa tertentu di masa lalu sistem khilafah itu adalah sistem politik yang ternyata bagus gitu. Jadi jangan ditakutin. Sebenarnya sebuah sistem itu tergantung siapa yang melakukan. Kan ada orang yang mengaku paling demokrasi, tapi ternyata dalam perilakunya tidak demokratis. Kan itu ada tuh. Wah, kita mah paling demokrasi gitu. Tapi baru dikritik, ya besok udah penjara orang. Musuh-musuhnya semua di-scam gitu agar tidak bisa ngomong gitu. Padahal paling mengaku demokrasi. Jadi sebenarnya sebuah sistem pemerintahan itu tergantung siapa yang pemahamannya bagaimana, prakteknya bagaimana. Maka kata itu jangan terlalu dijadikan sesuatu yang tabu lah. Silahkan didiskusikan. Boleh menjadi wacana. Siapa tahu nanti ternyata sistem demokrasi nggak berlaku lagi. Ya mungkin sistem khilafah bisa kembali dan sistem khilafah bisa menghasilkan keadilan dan kemakmuran kan. Karena itu sebuah sistem. Tapi intinya adalah bagi kita, saya kembali kepada poin kita. Bagi kita, membangun dunia ini adalah kewajiban kita. Tapi harus disadari bahwa dunia ini, sehebat apapun yang kita bangun,
maka semua itu ada dalam kategori thamanan qalila, sangat cheap, sangat murah, sangat sedikit harganya. Tapi orang-orang Yahudi telah menjual kepentingan ukhrawinya, kepentingan akhiratnya, demi kepentingan dunianya ini. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat tersebut. Ya. Bapak dan Ibu, ada beberapa poin penting dari ayat ini yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah kata yashtaruna ini kan fi'lun madhi, fi'lun mudhari namanya. Jadi sebuah kata kerja yang menggambarkan keadaan sekarang. Yashtaruna, mereka seolah sedang memberi atau akan membeli. Padahal ini kan kisah masa lalu kan, orang Bani Israel masa lalu. Tapi kenapa Al-Quran memakai kata fi'lun mudhari? Kata kerja masa kini. Itu untuk menggambarkan bahwa perilaku manusia seperti ini itu ada sepanjang zaman, sekarang dan ke depan. Ini pelajaran penting kita ambil. Dan ternyata itu memang ada demikian. Ada yang terjadi seperti itu. Jadi kerap kali apa yang terjadi di masa lalu itu dalam bahasa Inggrisnya the history repeat itself. Sejarah mengulangi dirinya sendiri. Dan ini terjadi. Betapa banyak orang yang mengimani ayat-ayat Allah secara sebelah-sebelah, sepotong-sepotong, ya juga karena kepentingan dunia. Dan itu masih terjadi. Tentu saya tidak perlu menyebutkan contoh-contoh karena nanti terlalu vulgar. Tapi saya kira kita semua bisa melihat dalam kehidupan dunia, realita kehidupan kita, mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak peduli dengan agama, ya demi kehidupan dunianya. Tidak seolah-olah dunia ini segala-galanya lah. Tidak pernah memikirkan ya bahwa sekarang ini kalau umur kita misalnya 50 tahun saja, 50 tahun. Kalau Allah kasih kita 20 tahun, 70 tahun, alhamdulillah. Bagaimana kalau kurang? Kalau lebih, alhamdulillah. 20 tahun itu berlalu begitu cepat gitu. Walaupun kematian tidak diukur oleh umur. Tapi kan kita perlu kalkulasi kan. Kematian boleh ada yang bayi, ada yang masih sehat, ada yang masih muda, mati gitu. Tapi maksud saya kenapa orang terkadang tidak pernah memikirkan gitu. Karena dunia. Nah itu yang baru-baru lagi heboh di Twitter itu yang saya tanggapi itu. Bahwa ada orang yang berislam, tapi sama sekali bukan sekedar punya penafsiran tentang syariah dengan penafsiran yang lain gitu. Itu kan biasanya penafsiran kan masih mengaku ya, walaupun penafsirannya ada yang lain. Atau anggaplah penafsiran aneh. Ini secara vulgar terbuka mengatakan, saya Muslim, tapi saya tidak percaya syariah. Itu kan ungkapan yang paradoks. Paradoks, bertolak belakang. Kok bisa? Tidak mungkin orang beragama, agama apa saja sebenarnya, tanpa ada aturan-aturan. Coba tanya pendeta misalnya, pendeta Katolik. Kamu nggak menikah itu karena apa? Oh, dia mengatakan itu aturan agama. Gitu. Nah mereka menjadi pendeta karena merasa itu diikutin aturannya. Bagi mereka itu kan hukum. Yahudi. Coba tanya, kamu makan kosher atau tidak? Kalau Yahudi yang taat pasti akan mengatakan ya kosher. Itu kosher karena alasan kesehatan atau alasan hukum agama. Dia akan mengatakan hukum agama. Namanya halakah dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Hebrew. Halakah. Nah, kitab Taurat sendiri itu kan artinya kitab hukum. Artinya apa? Tidak ada pengikut agama yang bisa menjadi pengikut agama tertentu tanpa ikut kepada aturan-aturan agama itu. Sama juga dengan orang Islam. Kita bagaimana bisa berislam tanpa ikut kepada aturannya? Bagaimana? Kecuali kalau sudah mengatakan ya, kita mah nggak perlu ada aturan-aturan, kita kan sudah ma'rifah. Ini orang, ibaratnya orang apa ya, katanya mau terbang pakai sajadah ke langit gitu. Nah, itulah. Jadi begini maksud saya. Islam dan syariah itu adalah dua kata yang saling terikat. Intertwined dalam bahasa Inggrisnya. Interconnected. Saling terikat. Kalau kita mengingkari syariah, maka itu juga mengingkari Islam. Kenapa? Karena dalam hukum, dalam Islam itu terbagi kepada beberapa ya. Kita tahu ada akidah. Ya. Kemudian ada ibadah-ibadah ritual. Lalu kemudian ada muamalat. Ya. Baik akidah maupun ritual maupun muamalat itu mengandung unsur-unsur hukum. Misalnya
Hukum mengimani malaikat apa? Wajib, harus, atau tidak? Ya, harus karena rukun Islam. Berarti hukum kan? Tapi hukum dalam bentuk keimanan. Nah, kata hukum ini kan relasinya kepada syariah. Makanya syariah itu sebenarnya adalah fondasi gitu. Orang terkadang mix, orang terkadang itu mencampur aduk antara kata syariah dengan fikih. Makanya kalau tidak paham ya lebih baik jangan ngomong gitu. Nggak pernah mendalami apa itu syariah, nggak pernah mendalami apa itu fikih atau hukum-hukum Islam, tiba-tiba langsung saja mengatakan bahwa syariah itu kan potong tangan, rajam itu. Bahkan Ade Armando menyebutkan kata syariah itu kan bisa berhubungan dengan budak perempuan. Karena ada milkul yamin dalam Al-Quran kan. Budak perempuan. Jadi katanya alasannya itu dia mengatakan saya tidak mengimani syariah karena gara-gara itu katanya. Nah ini berbahaya sekali nih. Saya tentunya tidak pada posisi untuk mengkafirkan orang karena yang punya hak untuk menilai seorang kafir atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu di hatinya paling dalam. Jangan-jangan hanya mulutnya, hatinya mungkin Allahu alam, kita nggak tahu. Ya, jadi kita nggak perlu mengkafirkan orang selama masih mengaku muslim. Biarlah Allah yang Maha tahu. Tapi penyebutan bahwa kita mengingkari syariah lalu berislam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya sekali. Itu menyesatkan. Kita bersyahadat syariah, kita sholat syariah, kita puasa syariah, kita zakat syariah. Kita haji syariah. Kita nikah syariah. Lalu menghindari lawan daripada nikah apa? Perzinahan. Syariah juga. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak berzina? Oh, karena hukum Islam. Karena hukum Islam kan. Bagaimana kalau di Amerika nggak ada hukum Islam? Hukum Amerika nggak ada yang ngatur seperti itu. Hidup orang seperti hewan juga nggak apa-apa. Coba lihat Angelina Jolie dengan Brad Pitt itu. Punya anak 5. Banyak dikagumi sebagai pasangan yang ideal. Tapi nggak pernah nikah. Coba lihat itu. Jadi syariah itu mencakup itu. Bahkan tersenyum kepada tetangga. Ya. Kemarin yang saya tulis di Subway itu. Ketika ada perempuan di sebelah saya mengatakan bahwa syariah itu menakutkan. Kira-kira begitu. Saya katakan, saya ini kan muslim. Apa saya ini menakutkan? Saya kan tersenyum kepada Anda. Tersenyum kepada tetangga pun itu syariah bagi kita. Bukan sekedar karena ingin dipandang bahwa dia baik secara sosial. Oh, Masya Allah, orang yang baik, orang yang ramah, murah senyum. Bagi kita bukan itu. Ada yang lebih mulia dari itu. Kita tersenyum karena dorongan syariah. Dan syariah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang selalu mengatakan, ya saya muslim enggak syariah, ini salah satu masuk diantaranya ini. Liyashtaru bihi thamanan qalila ini. Ya. Itu menjual ayat Allah dengan murah. Gitu. Menjual kepentingan ukhrawi demi kepentingan dunianya. Ini semuanya ya. Jadi kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, saya kembali kepada ayat tadi, coba lihat ayatnya. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah ya. Jadi mereka ini membeli dunia dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzabu. Kenapa secara khusus Allah menyebutkan bahwa mereka tidak akan diringankan hukumannya? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Bani Israel ini mengaku sebagai the chosen people, orang-orang yang terpilih. Karena mereka merasa orang-orang yang terpilih, maka kalaupun diazab, azabnya tidak sepedih dengan azab orang lain. Kira-kira begitulah. Kira-kira kalau dalam anggaplah orang tua punya 2 anak, ada satu yang diistimewakan, satu yang tidak istimewakan. Anak yang diistimewakan merasa, saya pun dimarahi itu pasti marahnya tidak betul-betulan gitu. Tapi Allah meyakinkan di sini, la yukhaffafu anhumul azab. Azab tidak akan benar diringankan dari mereka. Bukan cuma itu, walahum yunsarun, dan mereka tidak akan pernah ditolong. Nah, kenapa ditegaskan kata pertolongan ini? Karena kan merasa mereka spesial. Pasti akan ada pembelaan. Ya di surga, di neraka nanti dibela. Gitu. Tapi Allah mengatakan no way. Tidak akan pernah ditolong. Dan di sini Allah tidak mengatakan tidak akan ditolong oleh Allah. Artinya tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari siapapun. Ya. Walahum yunsarun, tidak akan mendapatkan pertolongan. Nah, Bapak dan Ibu, inilah beberapa poin penting yang mungkin kita pelajari ya, langsung saja pelajaran kita ambil ya. Yang pertama saya sudah jelaskan tadi,
bahwa ketidakseriusan mengimani kitab Allah, termasuk parsial dalam iman, beriman secara sepotong-sepotong, ya, sebagian diimani, sebagian diingkari, itu dikarenakan karena hubbud dunya dalam bahasa hadis, liyashtaru bihi al-hayatad dunya, ya, terlalu cinta dunia. Ya. Apakah salah cinta dunia? Sebenarnya secara manusiawi tidak. Orang cinta mobilnya, orang cinta rumahnya, orang cinta uangnya, orang cinta anaknya, pasangannya. Apa itu bagian dari dunia? Cinta. Tapi ketika cinta itu menghalangi kita kepada sebuah kepentingan yang lebih penting, tentu yang terpenting adalah ridha Allah dan rahmat Allah. Demi mendapatkan surganya, maka sungguh kecintaan kita itu sudah bukan lagi sebuah kecintaan, tapi sudah menjadi sebuah jalan menuju kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kata hubbud dunya inilah yang kemudian melahirkan perilaku dalam bahasa hadis wahan. Jadi mungkin semua kita udah familiar hadis ini. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa suatu ketika, suatu zaman nanti akan datang suatu saat nanti di mana kalian ini seperti sepotong daging yang diperebutkan. Lalu sahabat bertanya, apakah amin qillatina al-yawma ya Rasulullah? Apakah ketika itu kami sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak. Bal antum kathirun. Kamu banyak. Banyak, 1,7 miliar manusia. Banyak sekali. Kalau kita pikir-pikir 1,7 miliar manusia, seandainya pikiran kita memakai pikiran dunia untuk memikirkan surga, kita mengatakan mungkin sudah ramai surganya gitu. Kalau pakai ukuran manusia sekarang. Tapi kan surga itu lebih luas dari langit dan bumi. Kata Rasulullah, kalian banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian seperti buih di tengah laut. Para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Dikatakan karena kalian punya penyakit yang disebut dengan wahan. Sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjelaskan artinya, tidak menyampaikan makna arti kata daripada wahan. Kata wahan itu dari kata wahana yahinu hinatun. Itu bahasa Indonesia, kehinaan. Jadi ada penyakit hina. Mungkin dalam bahasa yang orang menyebutkan lebih modern, itu namanya inferiority complex. Inferioritas. Merasa rendah diri, tidak punya harga. Yang itu yang terjadi. Bagaimana banyak umat Islam sekarang ini kok menjual dirinya gitu, dengan mudah dikontrol, dengan mudah diarahkan. Mereka-mereka yang bahkan kalau kita melihat begitu maju dalam kehidupan dunianya, tapi begitu mudah dibeli. Sampai-sampai ya, mohon maaf, ya, membangun hubungan diplomasi dengan negara penjajah yang tidak perlu saya sebutkan tentunya kan. Nah itu bahagian dari kehinaan sesungguhnya yang Allah sudah tanamkan ke dalam diri mereka. Karena mereka khawatir bahwa kalau tidak melakukan itu nanti suatu saat ada yang mencaplok, ada yang mengancam. Nah, coba lihat pertarungan dunia Islam sekarang ini Bapak dan Ibu ya, di Timur Tengah misalnya. Betapa sebagian negara-negara Islam itu lebih takut daripada sesama negara Muslim daripada yang lain gitu, daripada Israel misalnya. Lebih takut misalnya kepada negara Muslim yang lain. Nah itu yang terjadi, akhirnya mereka membangun komunikasi atau hubungan diplomasi karena merasa akan mendapatkan perlindungan gitu. Jadi merasa akan dilindungi oleh misalnya kekuatan Israel, dan kalau kita berbicara tentang Israel maka kita bicara tentang Amerika tentunya. Akan dilindungi oleh Amerika kalau suatu saat nanti diserang oleh negara Muslim tetangganya gitu. Ini luar biasa ini orang Islam sekarang, umat Islam kita sekarang ini. Nah, kenapa sampai terjadi ini? Ya inilah hubbud dunya wa karahiyatul maut ini. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Walaupun jangan lagi dibolak-balik bahwa saya berani mati. Oh, kalau perlu kita bom bunuh diri, bukan begitu maksud saya. Orang Islam memang tidak takut mati. Karena kita sadar bahwa mau takut atau tidak takut ya pasti mati. Mau atau tidak mau ya pasti mati juga. Jadi ya kita mau memang mengarah ke sana gitu. Jadi kita hanya mempersiapkan saja. Ini yang kedua ya. Akibatnya ya, karena wahan tadi itu, umat kemudian mengalami azab ya. Azab.
Ya, yuraduna ila asyaddil azab, dikembalikan kepada azab yang pedih dalam tentang Bani Israel tadi itu. Apa azab yang diderita oleh umat kita sekarang ini? Ya, ada azab fisik misalnya, teman-teman kita di Rohingya, teman-teman kita di Uighur, saudara-saudara kita di Palestina, di Kashmir, di India. Coba bayangkan India itu ya. Beberapa hari lalu itu ada pertandingan kriket. Kriket itu kayak kasti gitu. Dan itu sebuah game, pertandingan yang sangat digandrungi di Asia Selatan ya, Sri Lanka, India, Pakistan ya. Termasuk Inggris juga, Australia juga kriketnya bagus-bagus. Nah, kebetulan di finalnya itu kalau nggak salah Pakistan melawan India. Lalu yang menang Pakistan. Apa yang terjadi di India? Saudara-saudara muslim kita menjadi bulan-bulanan. Seolah-olah kemenangan Pakistan itu terhadap India itu adalah kemenangan orang Islam melawan Hindu. Maka orang-orang Hindu kemudian mengekspresikan kemarahan kepada orang Islam. Coba lihat, ada videonya itu. Sangat menyakitkan kalau kita lihat itu. Ini azab yang menimpa umat kita. Tapi salahkah mereka? Belum tentu, bukan salah mereka, bukan. Tapi karena perilaku sebagian dari umat ini yang menjual agama. Kenapa sampai teman-teman kita yang merasakan itu? Karena umat ini satu tubuh gitu. Maka kita ingatkan kepada mereka-mereka yang sedang menjual agama itu, mereka mungkin senang-senang saja sekarang. Tapi ingat, akan ada pertanggungjawaban. Saudara-saudara kita di Uighur, saudara kita di Rohingya, saudara kita di Palestina, saudara kita di Kashmir, akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Dulu Anda saudara saya. Dulu kamu saudara saya. Seharusnya membela saya. Tapi kamu tidak membela saya. Ya Allah, inilah saudara saya menzalimi saya sungguhnya. Saya dizalimi sama orang itu gara-gara dia gitu. Nah, dia pun harus membayar itu. Maka berhati-hati kita. Tapi ada juga azab dalam bentuk yang lain gitu. Ya. Apa itu? Hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Ya, ketakutan yang menggerogoti terus-menerus. Maka ada orang yang nampak seperti kaya, hebat, perekonomiannya maju, bahkan mobilnya pun dari emas, bahkan toiletnya pun dari emas. Ya, itu ada kita lihat itu di beberapa negara kaya itu orang Arab, toiletnya saja dibuat dari emas itu. Mobil Ferrari pun dari emas. Lihat. Tapi apa yang terjadi? Ada constant fear, ketakutan yang terus-menerus yang terjadi. Ya. Maka di sana kita terkadang melihat ada perilaku yang berada di luar kewajaran itu. Maksudnya bagaimana? Lebih senang bersahabat dengan orang lain yang memusuhi agama ini atau umat ini daripada sama Muslim. Bahkan lebih dari itu, membasmi orang-orang Muslim sendiri demi mengamankan kepentingan mereka sendiri atau kekuasaan misalnya. Coba lihat betapa banyaknya ulama-ulama kita yang dipenjara, saudara Muslim kita yang kemudian ditangkap gitu demi kekuasaan. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena ketakutan. Orang sedang kepanikan. Padahal mereka menguasai militer, menguasai duit, perbankan. Tapi mereka ketakutan. Begitu ada yang mengoreksi, mengeritik sedikit saja, tangkap, masuk penjara. Itu terjadi dalam dunia Islam. Ini bentuk azab ini. Itu azab. Jadi ada orang yang hidup di tempat-tempat yang mewah, mungkin istana gitu. Tapi itu digerogoti oleh ketakutan terus-menerus. Coba bandingkan Rasulullah SAW. Rasulullah hidup di bawah pohon korma, tidur di bawah pohon korma. Suatu ketika Umar melihat beliau itu ada bekas tikar di belakangnya beliau. Dan tikar yang terbuat dari pohon korma lagi. Kalau tikar kita kesana kan mewah-mewah tuh. Ini tikar Rasulullah dari pohon korma sampai kelihatan bekasnya. Umar minta ya Rasulullah berdoa agar dikasih. Karena doa Rasulullah tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Rasulullah mengatakan bahwa saya ini datang bukan untuk menjadi raja seperti Raja Roma atau Persia. Tapi datang membawa hidayah kepada umat manusia. Itulah Rasulullah SAW. Bahwa di Madinah sebenarnya kan beliau seharusnya tak ada kekhawatiran-kekhawatiran ya. Banyak orang yang membenci, banyak orang yang mencari-cari kesempatan untuk membunuh beliau. Tapi maaf beliau nggak perlu pada pengawal khusus itu. Itulah Rasulullah SAW. Tapi coba bayangkan sekarang ini, pengawalnya 3 lapis, masih ketakutan pula. Itu karena itu azab itu. Ketika orang nggak bisa merasa tenang dalam hidup itu azab itu.
Nah, jika umat ini tidak merubah pola iman ini, pola iman itu maksudnya cara beriman yang parsial tadi, mengimani sebagian, mengkafiri sebagian, jangan pernah kita berharap nasrun minallah. Maka Al-Quran menutup tadi itu, walahum yunsurun. Bani Israel dulu tidak pernah akan diberikan pertolongan. Umat ini pun, kalau mengikuti pola iman mereka, sebagian-sebagian, maka tidak akan pernah datang nasrun minallah. Padahal Al-Quran mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah sangat dekat kepada kita. Tapi pertolongannya tidak akan pernah datang kepada kita kalau dalam pola iman kita ini masih pola-pola seperti Bani Israel. Mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kecuali ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama ini secara sempurna. Nah, ini kan kata kaffa pun kadang ditakutin gitu. Wah, kata kaffa ini keluar dari mulut orang radikal. Itu kan ayat itu. Itu bukan ucapan orang radikal. Itu ayat Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah secara paripurna, secara sempurna, secara menyeluruh. Kan sederhana saja kita. Muslim di masjid, ya muslim di pasar. Muslim di pasar, muslim di jalan. Muslim di jalan, ya muslim di rumah. Muslim di Ramadan, ya muslim di Syawal. Kira-kira begitu. Jadi jangan Zulhijjah muslimnya di Mekah. Setelah itu pulang, ya, nggak lagi. Itu kan yang dimaksud dengan kafah sesungguhnya. Jadi saya kira kita umat Islam ini harus belajarlah mungkin sedikit demi sedikit ya. Hari ini mungkin kita berusaha mengkoneksi keislaman kita dari masjid ke pasar. Maksudnya bagaimana di masjid kita mengatakan Allahu Akbar. Akbar ini kita masukkan ke dalam hati kita bawa ke pasar. Sehingga ketika kita bertransaksi, kebesaran uang itu nggak menggantikan kebesaran Allah dalam jiwa kita. Akbar di masjid kita bawa ke istana. Sehingga kekuasaan yang kita miliki di istana itu tidak mengganti akbar yang kita bawa dari masjid tadi. Itu cara berislam yang benar. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar di masjid, setelah itu akbarnya kita simpan di laci masjid, lalu kita ke istana, maka yang masuk di istana itu akbar, saya yang paling hebat karena saya berkuasa gitu. Itu jadi diktatorship. Perilaku diktator seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup ya. Jadi secara singkat saya kira begitu saja ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Walaupun hanya satu ayat saja, tapi saya kira ini penting untuk kita hayati bersama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, membuka mata kita bahwa seharusnya memang begitulah kita mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi jangan sampai kemudian mengimani secara parsial, ya apalagi merasa beriman tapi menolak, merasa beriman dan menolak gitu loh. Saya heran-heran saja itu, merasa beriman tapi menolak. Baik. Mbak Nikma angkat tangan dulu sebentar ya, baru kita kembali ke kita ya. Ya, Mbak Nikma silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz sudah dikasih kesempatan yang pertama. Jadi tadi langsung nge-link si Ustadz dengan statement Ustadz pada conclusion, pada di part akhir, di mana memang kita tidak boleh menggunakan iman secara parsial, harus kafah. Namun saat kita lihat dinamika kehidupan saat ini, kita mau tidak mau harus sudah mulai beradaptasi untuk modernisasi. Misalnya, tidak boleh ada laki-laki dan perempuan berduaan, tapi selain saat kita kerja, kita harus meeting, dan itu tidak jarang kita harus berdua saja, meskipun nanti di ruangan terbuka ataupun kondisional seperti itu, Ustaz. Dan ada beberapa hal seperti baju dan sebagainya, saya pun masih banyak kekurangan terkait baju seperti itu, Ustaz. Namun masih terus belajar. Yang saya tanyakan di sini adalah kita untuk melakukan iman yang kafah, itu takarannya sampai seperti apa, Ustaz? Sehingga kita tetap bisa beradaptasi dengan kehidupan yang pasti akan berbeda setiap zaman, saya yakin itu. Karena kan pasti hidup itu akan selalu berubah. Namun apa yang bisa saya dan juga kami pegang untuk terutama muslimah ya, karena memang muslimah itu hal yang banyak sekali aturan yang harus dijaga, karena bukan karena
diskriminasi, tapi karena memang Allah sangat memuliakan wanita. Tapi di sisi seperti apa untuk takarannya agar kita tetap masuk dalam Islam kafah? Karena kita juga tidak mau Ustadz sampai mengikuti Bani Israel seperti itu. Ya. Terima kasih Ustadz. Syukran. Jadi di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama pada aspek idealisme ya. Dan idealisme itu tuh apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan ke kita itu idealnya. Dan yang kedua aspek realita yang ada. Aspek realita itu banyak tergantung kepada satu keadaan yang terkadang memang di luar kemampuan kita mengontrol, dan yang kedua keadaan yang kita maksud juga atau realita yang kita maksud adalah diri kita sendiri yang penuh kekurangan gitu. Maka kita yang penuh kekurangan ini yang perlu kita lakukan adalah kembali menghayati apa yang Allah sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ittaqullah haqqa tuqatih dulu. Bertakwalah kepada Allah yang sungguh-sungguh takwa. Kata bertakwa kepada Allah yang sungguh takwa itu artinya apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti apa yang kita istilahkan ideal tadi itu. Ya. Tapi kita pun sadar bahwa kita ini punya keterbatasan, punya kekurangan, namanya juga manusia. Apalagi hidup dalam alam yang penuh ketidaksempurnaan. Pasti kita akan terjatuh di jalan itu. Ya. Tapi yang harus kita lakukan terus-menerus mengejar idealisme itu. Dan idealisme itu ya iskafah itu tadi. Ya. Nah pada akhirnya, bagaimana mengukur bahwa kita sudah kafah atau tidak? Ya sudah, ketika kita menghembuskan nafas, terakhir, baru akan nampak di hadapan mata kita. Oh, alhamdulillah saya udah accomplish sekian, yang belum saya capai sekian, tapi ternyata rahmat Allah itu lebih luas daripada kesalahan-kesalahan kami. Kenapa? Kami sudah berusaha dengan niat yang ikhlas gitu. Tapi kalau dari awal tidak mau berusaha, tidak punya niat yang baik, bahkan mengingkari lalu merasa kemudian ahli surga, gimana gitu. Jadi yang paling penting sekarang ini pertama niatkan untuk menjadi muslim yang sempurna. Belajar, berusaha. Makanya kan jihad itu sesungguhnya di situ. Ya, jadi jihad itu bukan hanya angkat pedang saja. Itu kalau diperlukan. Tapi jihad itu terus-menerus terjadi. Hari ini jihad kita ketika mengucapkan di salat kita Allahu Akbar, oh hanya 20% yang ingat kepada Allah. Bahkan 5% saja barangkali. Kita jihad lagi. Besok mungkin kita jadikan 7%. 10%. Ini jihad ini. Ya. Jadi kesempurnaannya itu akan terjawab di saat kita sudah menghadap Allah. Makanya kan Al-Quran mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Keislaman kita itu dikaitkan dengan kematian. Karena kesempurnaan akan terjawab di saat kita sudah menghembuskan nafas terakhir. Sekarang ini kita cuma berusaha saja. Dengan niat yang ikhlas, betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sambil berusaha mempelajari, sambil berusaha berjalan di jalannya, ya. Tapi sekali lagi realita kehidupan berbeda, ya, seperti tadi Rasulullah mengatakan tidak boleh berduaan, tapi misalnya gimana dengan pekerjaan yang terkadang memaksa ada meeting tertentu walaupun mungkin di publik ya, tapi tak melanggar hadis. Saya berusaha meminimais kemungkinan darar atau bahaya yang terjadi di situ. Nah, itu kan usaha, ya. Karena dilarangnya the opposite sexes atau dua jenis kelamin berdua-duaan itu kita sudah tahu tujuannya kemana arahnya. Maka itu yang kemudian kita berusaha blok. Ya. Membloknya itu bagaimana ya tentu masing-masing punya keadaan. Ya. Jadi kalau bertanya mengenai takarannya Mbak Nima, saya kira saya nggak bisa menyebutkan berapa takaran. Tapi sekarang ini kita ittaqullah haqqa tuqatih saja. Berusaha terus-menerus untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dengan cara apa? Dimulai dari hati, niat, kemudian ilmu, kemudian amal, terus-menerus kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah menerima, insya Allah. Silahkan Pak. Iya, baik Mbak. Tadi Pak siapa tadi yang sudah bicara itu ya? Pak, oh ya Pak Isfandiar, silakan. Ya, terima kasih. Salam takzim buat Syekhuna Syekh Ali yang sangat luar biasa telah memberikan kesempatan buat saya. Ya, fenomena yang terjadi di negeri kita, Indonesia yang kita cintai banyak. Kami sebagai dai-dai kelas ini kadang-kadang menyikapi hal ini yang sangat luar biasa. Juga ada pertanyaan, kan dia mengaku muslim tapi dia tidak yakin dengan syariatnya. Apa itu bukan kategori orang-orang munafik? Ataupun itu memang kan ada pesan Rasulullah, Dajjal itu akan datang di saat kita lupa bercerita tentang mereka. Mungkin hal-hal yang seperti itu bagaimana kita menyikapinya Pak Ustaz? Terima kasih. Salam dari kami Indonesia ini.
Baik, Pak. Terima kasih. Salam kembali. Jadi, saya kira kita masing-masing punya kapasitas ya, masing-masing punya ukuran-ukuran. Kira-kira kita pada kapasitas mana untuk bisa membenarkan yang kita anggap salah. Ya. Saya misalnya mungkin bisa membenarkan lewat media sosial, ya. Seperti ketika saya menanggapi Ade Armando namanya ya. Lewat Twitter saya itu sudah di retweet, sudah dikirim ulang oleh orang, saya kira sudah lebih 2.500 orang, 2.500 kali dari tadi pagi gitu. Kemudian sudah di like oleh sekitar 4.000-an orang, bukan 2.500 kali dikirim ulang oleh orang. Jadi artinya sudah menjadi sesuatu yang sangat viral. Nah, sampai Ade Armando menanggapi itu, tapi menanggapinya tidak langsung kepada saya, menanggapi lewat Twitter yang lain, sehingga saya tidak baca, saya justru membacanya dari media. Jadi, dia mengatakan bahwa, ketika dia mengatakan bahwa syariat itu tidak perlu, lalu saya mengatakan kalau mengatakan syariat tidak perlu berarti tidak perlu Islam. Mengingkari syariat itu mengingkari Islam. Lalu dia mengatakan kalau begitu Indonesia mengingkari Islam, karena Pancasila mengeluarkan 7 kata itu dari, kata syariat itu dari sila pertama kan. Saya mengatakan ketika para founding father kita, pendiri bangsa itu mengeluarkan 7 kata itu tidak pernah bermaksud untuk menghilangkan syariah dari Indonesia dan dari orang-orang Islam Indonesia. Pemahamannya ya. Para ulama kita mengeluarkan 7 kata itu, kewajiban bagi umat Islam menjalankan syariah dari sila pertama, itu hanya karena pertama, itulah kelapang dadanya orang Islam. Orang Islam itu lapang dada. Gitu. Orang Islam itu begitu toleran. Yang kedua, itu sesuatu yang sangat pintar. Kenapa pintar? Sebab Pancasila adalah milik semua. Kalau ketuhanan yang Maha Esa sudah dikaitkan dengan syariah, berarti seolah-olah Pancasila miliknya orang Islam saja. Kan begitu. Artinya disitulah kehebatan pemikiran para ulama kita sampai mereka menerima dengan lapang dada. Di situ ada ulama yang hebat. Singa Pak Kasman Singa, siapa namanya? Itu kan ulama besar itu. Kemudian ada juga dari NU, dari Muhammadiyah, terlibat semuanya di situ dalam merumuskan itu. Tapi karena itu bukti bahwa orang Islam itu begitu toleran gitu. Tapi bukan berarti mereka mengeluarkan 7 kata lalu kemudian mengatakan bahwa syariah di Indonesia udah nggak ada gitu. Sudah seolah-olah dikeluarkan dari bumi Indonesia. Itu orang salah kaprah itu. Kan begitu. Kenapa demikian? Karena ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri bagi umat Islam tidak akan pernah sempurna dalam pemahaman Islam ya, kecuali dengan bersyariah. Bagaimana Anda bisa menyembah Tuhan tanpa syariah? Anda tidak tahu caranya kan kalau tidak ada syariahnya. Kita mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi nggak perlu syariah. Gimana mau menyembah Tuhan Maha Esa kalau nggak tahu syariahnya gitu loh. Itu logikanya di mana? Saya nggak bisa paham itu. Maka kalau orang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, maka pasti akan mengimani syariah gitu. Nah, gitu. Jadi maksud saya kembali pada pertanyaan Bapak, apa yang kita lakukan ya masing-masing mungkin kita punya caranya ya, tergantung kapasitas kita. Tapi satu hal, pada akhirnya jangan sampai ada di antara kita melakukan sesuatu di luar dari hukum yang ada. Ya. Insyaallah. Hukum yang ada. Jadi dalam koridor hukum yang ada, sesuai dengan akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Misalnya saya agak keras ya, terkadang memang lisan kita perlu keras. Saya mengatakan ya, kalau ngomong ya pakai otak lah, kira-kira begitu. Ya, karena itu bagian dari lisan saya mengingatkan orang. Karena saya melihat ada orang yang ngomong nggak pakai otak gitu, padahal merasa paling berotak gitu. Nah, begitu. Ini juga penting sekali. Jadi saya kira masing-masing di antara kita bisa melakukan. Kalau misalnya ada yang langsung silakan, kalau ada yang lewat media sosial silakan. Tapi tetap ada kesopan santunan, akhlak Rasulullah. Ya, selebihnya ya kalau kita stuck ya serahkan. Kalau istilah Nabi Isa di surah Al-Maidah itu fa innahum ibaduk. Mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Engkau mau apakan ya hamba-Mu. Akan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Siapa yang lain? Pak Ustadz, Murni Pak Ustadz. Ya silakan Murni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semua penjelasan Ustadz saya catat semua nih Ustadz. Yang saya mau tanyakan, kalau syariah seperti di Indonesia tuh hukum syariah misalnya berjalan di masih parsial, misalnya di Aceh itu udah syariah gitu. Kalau secara Indonesia secara keseluruhan ya tantangannya seperti tadi Ustadz sampaikan, Pak Armando yang orang Islam,
seperti memproklamirkan bahwa syariah itu nggak cocok gitu untuk dipakai dalam kehidupan kita, karena entah dia memang menjual agamanya untuk dunianya, sehingga tantangan kita di Indonesia ini sangat sangat berat gitu. Artinya orang Islam sendiri yang membuat itu, menciptakan image syariah atau kata-kata khalifah itu yang menurut dia sangat tidak cocok lah di Indonesia gitu. Nah, yang saya mau tanyakan ke Ustadz, apakah kalau khalifah itu ya apa aja yang bisa kita usahakan agar itu tegak di Indonesia? Sebetulnya kalau syariah ya hukum pernikahan, haji, semua kan udah diatur juga secara syariah ya. Apakah khalifah itu bisa di Indonesia saja atau itu adalah satu kepemimpinan di dunia, Ustadz? Jadi artinya karena Al-Quran juga dipakai untuk seluruh umat manusia gitu. Nah itu yang saya mau tanyakan ke Ustadz. Kemudian ya dalam kehidupan kita misalnya mungkin kita tetap harus berusaha untuk itu tetap tegak walaupun nanti umur kita nggak sampai, tapi kita harus berusaha gitu walaupun kita nanti nggak menikmati apa-apa saja yang bisa dilakukan, Ustadz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya akan menyampaikan secara umum saja ya, bahwa memang kata khilafah itu sendiri itu adalah sebuah kata yang diperdebatkan oleh kalangan para ulama kita. Tapi kita harus akui bahwa itu sebuah sistem pemerintahan yang pernah terjadi di masa lalu, dan ada masa-masa di mana sistem itu menghasilkan hasil yang gemilang, ya misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai Khalifah kelima Rashidah kelima misalnya kan, dalam waktu relatif kurang dari 2 tahun yang menyelesaikan kemiskinan, dan itu sistem khalifah. Jadi jangan ketika kata khalifah disebutkan itu menakutkan, oh itu kan begini nanti miskin, tidak ada keadilan, kezalim, tidak ada kebebasan. Padahal kita lihat bahwa ada masa-masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan walaupun ya ada kegaduhan-kegaduhan kan, kita tahu bagaimana Ali dan Aisyah radhiyallahu anha ketika itu yang berperang misalnya kan. Tapi itu bukan menjadi alasan bahwa sistem itu adalah sistem yang tidak baik. Tapi artinya apa? Kata khilafah ini adalah sebuah sistem pemerintahan, ya itu satu makna ya, yang pernah berlaku di masa lalu. Apakah masa sekarang tidak bagus diperlakukan? Silahkan saja dicoba gitu. Berikan kesempatan kepada mereka yang mau mencoba dan buktikan. Ya. Misalnya Afghanistan kan sekarang memakai kata imarah. Taliban itu memakai kata imarah. Imarah itu dari Amirul Mukminin kan begitu kira-kira. Walaupun siapa namanya Emirat juga memakai kata Amir, Sheikh kalau di sana. Tapi itu umara artinya pemimpin. Nah sekarang Taliban memakai kata imarah dari kata Amir. Nah bagi saya udah. Kalau seandainya dunia ini jujur, berikan kesempatan kepada mereka secara fair, secara adil. Tidak perlu ada berlebihan. Kasihlah kesempatan secara adil untuk membuktikan bahwa sistem itu adalah sistem yang baik. Terjadi keamanan, terjadi keadilan, terjadi kemakmuran bagi rakyatnya. Yang selama ini Afghanistan dari tahun 80-an tidak pernah merasakan sama sekali yang namanya keamanan, kenyamanan, kemakmuran. Peperangan terus-menerus, pembunuhan terjadi terus-menerus. Amerika datang ke Afghanistan bukan membawa bantuan, membangun sekolah misalnya. Tapi datang ke Afghanistan membangun penjara. Ribuan orang-orang Afghanistan di penjara di Bagram itu. Begitu mereka keluar dari Afghanistan, mengeritik, kenapa nggak dididik perempuan-perempuan? Ya, kenapa dari dulu nggak bangun sekolah untuk perempuan-perempuan? Nah, ini kan masalahnya gitu. Jadi bagi saya sebuah sistem itu ya, masuk sistem khilafah itu sebuah sistem, ya, bagaimana mewujudkannya tapi. Ya. Dan oleh karenanya saya kira jangan juga kita mengatakan bahwa itulah sistem yang harus kita perlakukan dan kalau tidak kita semua tidak muslim. Saya kira ada sesuatu yang ideal tapi ada sesuatu yang realis. Ya, nah kita sekarang ini realistik saja. Ibu tadi mengatakan misalnya, apakah khilafah itu bersifat global? Karena semua untuk manusia. Inni ja'alun nasi, inni ja'alun fil ardi khalifah kan gitu. Walaupun kata khalifah itu kan artinya macam-macam di situ.
Kalau semua manusia khalifah itu artinya apa? Apa maksudnya gitu? Apakah semua manusia itu jadi pemimpin atau gimana? Ya jadi pemimpin pada dirinya, pada keluarganya. Tapi yang kita maksud tadi khilafah itu kan dalam arti kepemimpinan politik kan. Nah berarti kata khilafah sebenarnya itu mengandung makna yang sangat luas sekali. Walaupun salah satu makna spesifiknya adalah makna yang bersifat politis. Sebuah sistem pemerintahan. Nah dalam dunia kita sekarang ini, sayang sekali memang belum ada yang memakai sistem khalifah itu. Dan ada yang mengaku negara Islam, ya. Tapi ciri-ciri yang kita kenal sebagai negara Islam itu enggak jauh sekali dari situ. Jauh sekali. Dan oleh karenanya saya kira memang agak berat juga ya, untuk kita bisa menjelaskan ini, apalagi ketika kita sudah menyebutkan kata khalifah saja ini sudah sangat sensitif. Sudah banyak tuduhan, sudah banyak asumsi-asumsi yang terbangun di kepala orang-orang yang mendengarkan. Tapi maksud saya adalah, saya kira kita harus bijak pada semua konsep yang ada. Demokrasi pun itu kan tergantung siapa yang sekali lagi yang memperlakukannya. Ada orang seperti yang saya katakan tadi, orang merasa paling demokrasi, tapi pada karakternya justru diktator gitu. Karena salah satu arti dari demokrasi itu adalah kekuasaan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Nah ini terkadang rakyat nggak punya kekuasaan lagi, nggak punya, begitu rakyat mengeritik ya penjara, ditangkap. Bahkan jangankan mengeritik, baru dianggap oh ini sudah tidak sejalan dengan saya, udah dicari segala cara untuk bisa agar orang ini carikan cara supaya tidak bisa maju lah. Apakah itu ditangkap dengan gara-gara perkumpulan, apa dan sebagainya, saya nggak tahu lah. Tapi akan dicarikan segala cara untuk meredam pergerakan. Padahal merasa paling demokrasi. Jadi saya kira sebuah sistem itu tergantung bagaimana memperlakukannya. Tapi kita yakin bahwa Islam itu adalah sebuah sistem kehidupan dan pastilah ada sistem yang diajarkan oleh Islam di dalam hal siasah syariah itu. Nah itu para ulama kita sudah menulis banyak buku tentang itu. Wallahu a'lam, ini panjang ceritanya Murni, tapi saya kira itu dulu, nanti kita ada pembahasan khusus untuk itu. Silakan yang lain saya kira. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Ya silakan. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Ya, saya dengan Bu Aida Ustaz. Ya silakan. Bu Aida silakan. Langsung aja Bu Aida. Nah. Ya. Langsung aja, waktunya kita terbatas ya. Masih bisa? Assalamualaikum, bisa. Salam. Ya, harapannya begini Ustadz. Ada nggak ya? Karena Ustadz kan sudah istilahnya melalang buana yang tahu culture masing-masing negara. Sedangkan di negara kita sendiri, di Indonesia, melihatnya syariah, khilafah itu masih menjadi momok. Saya berharap sekali ini Ustadz kan sudah banyak memproduksi istilahnya buku-bukunya yang Masya Allah kalau kita baca ada tools gitu ya buat kita nih, kita tidak dianggap lagi manusia atau yang konservatif, tapi kita betul-betul Islam yang moderat, tapi tentu tidak meninggalkan norma-norma agama kami gitu loh. Jadi yang terjadi sekarang ini kalau kita benar-benar ingin mengikuti agama kita secara kafah, mereka melihatnya ya di lingkungan kami itu yang masih itu Islam yang konservatif, yang beginilah itu ya seperti kata-kata jihad, khilafah, syariah itu masih menjadi momok. Mungkin Ustadz nanti bisa ada apa ya, memberikan tools atau buku saku gitu Ustadz yang ya sedikit tapi membuat kami ada kekuatan yang Masya Allah gitu loh, seorang kiai besar pun seperti Kiai Samsi Ali ini yang sudah tinggal di Amerika yang betul-betul demokratis, tapi tetap tidak meninggalkan norma-norma agama yang selama ini melihatnya bahwa negara Amerika yang adidaya, yang liberal, yang sekuler, tapi bisa menerapkan itu. Mungkin buat kami yang di Indonesia seperti itu tuh sangat-sangat dibutuhkan Ustadz gitu loh. Jadi mungkin ada tools atau mungkin trik dan tipnya lah buat kami nih yang ingin betul-betul mengajak di lingkungan kami, mungkin nggak terlalu besar, tapi lingkungan kami sekitar aja yang bahwa itu syariah, khilafah itu bagian dari kita menjalankan agama kami. Demikian Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cara yang terbaik itu dibuktikan saja bahwa dengan sesuatu yang kita anggap mulia, sumbernya dari agama, dibuktikan secara konsisten bahwa itu mendatangkan kemanfaatan yang nyata dalam kehidupan.
termasuk mendatangkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, bahkan dengan tetangga-tetangga yang mungkin tidak meyakini itu. Tidak meyakini itu. Walaupun kita sadar bahwa ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita anggap sebagai konsep dari agama ini, terkadang dari awal itu sudah berusaha untuk dipatahkan itu. Ya, tapi jangan pernah berputus asa, terus-menerus saja buktikan bahwa keyakinan kita dan upaya kita untuk menampilkan apa yang kita yakini sebagai jalan hidup itu, insya Allah mendatangkan justru apa yang diinginkan oleh semua orang. Karena itu sejalan dengan fitrah manusia. Dan saya yakin kalau kita bisa buktikan, misalnya dalam skala kecil, misalnya sebuah lingkungan, orang akan melihat, oh bahwa ternyata ya, menjalankan Islam itu secara, mungkin tidak perlu memakai kata kafa, karena mungkin kafa itu agak terlalu ideal. Menjalankan Islam itu dengan baik lah, menggunakan kata baik saja. Oh ternyata mendatangkan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Ekonomi semakin maju, kemudian hubungan antar manusia semakin harmoni, kekeluargaan semakin terjaga, keamanan juga semakin ada, keadilan di antar manusia juga semakin ditegakkan. Saya kira orang akan melihat dan menilai itu. Ya. Jadi saya kira masing-masing kita harus membuktikan. Ya. Walaupun memang sekali lagi di mana ada sinar di situ ada gelap, di mana ada malaikat di situ ada setan. Gitu. Ya yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, dan itu kata fi'lun mudhari' lagi, sesuatu yang berterusan gitu. Ya, tapi kita jangan pernah putus asa, diusahakan saja terus. Jangan terus ya. Sambil yakin betul bahwa apa yang kita perjuangkan itu ya memang sesuatu yang kita yakini. Jangan setengah hati. Bapak dan Ibu memperjuangkan sesuatu tapi yakin setengah hati itu nggak akan pernah berhasil. Makanya Rasulullah sebelum menjadi Nabi itu 40 tahun itu perjalanannya. Dari sejak lahir sampai menerima wahyu itu 40 tahun. Dan dalam masa 40 tahun itu, terkadang kita ketika mengingat kehidupan Nabi, kita nggak ingat itu. Padahal masa 40 tahun itu masa yang cukup krusial bagi beliau mempersiapkan diri menjadi Nabi. Di sanalah beliau menjadi Al-Amin. Di sanalah beliau digelari sebagai orang yang berani ketika ada perang Fijar misalnya. Di sanalah beliau kemudian membuktikan bahwa beliau adalah pemimpin yang adil ketika jatuhnya Hajar Aswad karena banjir. Maka beliau menjadikan masyarakat berdamai, tidak perlu berperang gara-gara ingin menempatkan Hajar Aswad ke tempat aslinya kembali. Itu Rasulullah. Dan itu dilakukan training 40 tahun gitu. Nah, maka kita pun harus begitu. Harus terus-menerus meningkatkan keislaman kita menjadi ke arah yang lebih baik insya Allah. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz. Ya. Masih boleh bertanya? Ya, boleh silakan. Ya, mohon maaf saya tidak buka video. Ini Pak Ustadz bicara tentang negara yang bersyariat. Yaitu kita tahu bahwa Saudi Arabia itu kan negara yang sejak dahulu ya, sejak Nabi Muhammad sudah di sana, itu menjalankan syariat dengan ketat, betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenyataannya sekarang ini, nah itu kita lihat di Arab Saudi itu justru syariat sudah mulai tidak ditegakkan dengan benar. Contohnya kita sudah kita ada berita adanya pantai-pantai di Jeddah itu yang katanya untuk orang bule ada bikini, lalu pada malam Maulid Nabi juga ada diadakan konser-konser begitu Pak Ustadz. Nah itu bagaimana itu apakah ulama mereka tidak menegur atau gimana? Yang pertama, yang kedua, apakah ulama dunia ada memberikan teguran atau sebagai pencerahan kepada ulama-ulama sedunia, khususnya juga mungkin ke ulama Indonesia. Kadang-kadang ada ulama Indonesia, mohon maaf, yang statementnya bicaranya itu kadang-kadang seperti katakan Pak Ustadz tadi ada yang seorang itu bukan ulama ya, seperti Ade Omando, tapi ada ulama yang meragukan tentang syariat Islam, meragukan dengan jilbab dan sebagainya gitu. Nah, adakah ulama dunia yang berbicara untuk meluruskan atau menegur gitu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Jadi pertama
yang justru saya ingin sorotin itu adalah kenapa kok Saudi Arabia sekarang ini kok nampak seperti ada semacam pelampiasan gitu ya. Dari negara yang dulu begitu sangat ketat ya. Kemudian sekarang ingin, bahkan mohon maaf ya, Pangeran Saudi sekarang ini mengatakan bahwa the next Europe, ya, Eropa selanjutnya itu bukan lagi Eropa, tapi Eropa yang sekarang itu Timur Tengah, dalam termasuk Saudi menjadi Eropa. Inginnya seperti itu. Nah, kesepertian apa? Itu disampaikan secara terbuka ya oleh Pangeran Saudi itu. Jadi yang saya ingin soroti adalah mungkin ada sesuatu yang perlu kita koreksi di dalam upaya menjalankan Islam selama ini. Salah satu di antaranya adalah memahami Islam secara literal dan terkadang tidak mau peduli dengan konteks yang ada. Dan itu bisa kita melihat bagaimana sekarang reaksi para ulama-ulama kita, ulama-ulama Saudi. Mohon maaf saya kalau menyampaikan bahwa 2-3 tahun atau 4 tahun yang lalu, Rabita Alam Islami, Rabita itu, mengadakan pertemuan di New York. Dan saya kebetulan termasuk yang diundang. Dan apa yang terjadi kemudian ketika Imam Masjidil Haram, mohon maaf kalau saya menyebutkan namanya, Syekh Sudaisi, ditanya oleh wartawan, menurut engkau Syekh Sudaisi, gimana melihatnya Donald Trump? Waduh, Donald Trump dipuji mati-matian. Padahal kami di Amerika menderita betul dengan Donald Trump itu. Orang Islam pun mau melarang masuk Amerika. Kemudian Islamofobia meninggi karena selalu mengatakan bahwa Islam itu adalah musuh kita. Begitu dia datang muji-muji Donald Trump. Kenapa? Karena ternyata Donald Trump itu dekat sekali dengan, mohon maaf, pangeran. Menantu Donald Trump itu namanya Jared Kushner, itu kayak sepupu dengan pangeran. Jadi ini yang menjadi masalah ketika ulama itu tidak punya pegangan gitu. Dalam arti karena mungkin selama ini ya semua dipegang oleh kekuasaan. Maka ulama itu kalau dipegangi oleh kekuasaan maka begitulah keadaannya gitu. Pasti akan ikut kepada apa kekuasaan. Kita juga tahu Saudi di masa-masa lalu berdoa di masjid pun kalau nama raja dan pangeran tidak disebut, hati-hati bisa dipecat gitu. Nah ini kan, dan ini diakui terkadang bahwa inilah yang Islami gitu. Jadi saya kira kita harus kembali juga melihat bahwa pengakuan Islam yang kita lakukan itu apa benar Islam. Dan kita harus berani mengkritik diri kita sendiri. Jadi Ibu tadi mengatakan bahwa selama ini Saudi melakukan syariah, jangan dulu. Barangkali itu nampak dari luar. Dan ini sudah terbukti sekarang. Begitu ada pemimpin yang ingin membuka Saudi, ternyata di zaman orang mengingat kelahiran Rasulullah, ada konser di Riyadh. Itu ribuan orang, puluhan ribu kalau nggak salah orang keluar. Kemudian di beberapa saya pernah tanya apakah itu hoax atau tidak. Ketika ada pinggir laut, kemudian nampak seperti ada bikini, saya tanya ke orang Saudi di Saudi. Mereka membenarkan, benar itu. Jadi bukan hoax, kan hoax ya, benar. Nah, pertanyaannya kenapa sampai terjadi seperti itu? Padahal baru beberapa tahun yang lalu nampak sangat ketat sekali. Nah, itu karena cara kita berislam yang terkadang ya begitu dipaksakan, tidak melalui pendidikan, tidak ada tarbiyahnya. Maka kalau kita melihat Rasulullah itu mentarbiyah para sahabat justru lebih lama dalam akidah, 13 tahun di Mekah. Ketimbang mendirikan peradaban di Medina itu hanya 10 tahun, bahkan kurang 10 tahun. Nah itulah, jadi itu mungkin perlu kita lihat ya, bahwa menegakkan Islam itu bukan simsalabim, tapi melalui proses ya. Ya, tapi Pak Ustadz, yang terjadi di Arab Saudi itu bumerang bagi Islam, bagi umat Islam sedunia kan. Sedangkan di Arab Saudi yang syariatnya sangat ketat dahulunya seperti itu sekarang. Jadi kita Islam tambah dibuli-buli gitu, umat Islam tambah dibuli-buli. Apa itu syariat Islam? Kok seperti di Arab Saudi aja seperti itu sekarang gitu. Jadi susah juga, jadinya susah Ustadz kita mengapakan ke pemuluh agama lain, khususnya Katolik, Kristen yang selalu menyerang Islam. Ya, saya kira kita harus mulai dari awal ya, dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita. Ya, kita berusaha melakukan yang terbaik ya. Baik, Ibu Devi, terima kasih. Saya kira terakhir, Prof. Saya boleh Ustadz? Saya raise hand sejak tadi Ustadz. Oh iya, saya nggak lihat, silakan langsung aja. Tapi yang lain tadi masuk lisan begitu, boleh ya? Iya, silakan.
Baik Ustadz, terima kasih. Maaf, terima kasih. Mudah-mudahan video saya tampak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang baru beberapa kali dapat undangan dan tentunya baru kenal ya Ustadz ya. Sehingga mungkin sebelumnya tahu tapi enggak. Sehingga saya menyadari begitu. Padahal menurut saya Ustadz ini kan boleh saya sampaikan, saya kalau saya salah. Tentunya semua berharap khilafah itu terjadi dan Ustadz itu sepertinya berikhtiar terus untuk menegakkan walaupun juga tentu dengan kesabaran dan belum tentu juga kita nanti yang ada di dunia ini yang mendapatkannya mungkin regenerasi walau alam. Yang ingin saya tanyakan bagaimana Ustadz itu dapat diterima semua kalangan ya, dari kalangan pengambil kebijakan, pemerintah dunia, kemudian orang-orang yang di luar Islam di sekitar Ustadz seperti itu. Apakah Ustadz juga mengalami seperti yang lain, yaitu dicurigai, meskipun penyampaiannya lembut baik, tetapi tetap saja dicurigai dan seterusnya lah seperti itu. Satu, kedua, maaf kalau khilafah itu saya ingin tahu secara detail breakdown bagaimana cara tata kelola pemerintahan itu, hukum-hukum peraturan dan pelakunya itu siapa saja begitu. Nah itu apakah sudah pernah ditawarkan ke DPR dan lain-lain untuk di Indonesia maupun di negara lain? Terus bagaimana responnya? Nah, Nyun Sewu untuk konteks di Indonesia, apakah Nyun Sewu dengan khilafah ini apakah tidak merusak atau memecah atau keluar dari sistem yang selama ini berkomitmen terhadap Pancasila yang notabene sebenarnya itu dasarnya adalah Islam juga ya. Begitu. Apakah tidak dianggap seperti itu? Lalu bagaimana respon orang non-Islam yang seharusnya juga tunduk kepada ini dalam arti apakah selalu yang memimpin harus memang orang Islam sehingga mereka harus tunduk kepada Allah melalui kita yang memimpinnya? Seperti apakah mereka tidak merasa saya punya hak yang sama, saya punya uang, saya begitu. Ya, lalu kasih, apakah tidak mungkin diberi terima kasih karena mungkin ya Ustadz diberi kepercayaan kan karena kekuasaan itu kan ternyata mereka itu memaksa untuk menguasai ya karena untuk kepentingan rata-rata duniawi ya Ustadz. Nah itu jadi nggak mungkin mereka akan memberikan kepercayaan atau kesempatan. Nah, akibatnya sepertinya kita harus rebut. Nah apakah umat Islam itu sudah bersatu siap ataukah atau jangan-jangan ini cara orang pihak-pihak tertentu menjelekkan Islam seakan-akan Islam yang merusak negara kita, salah satunya memecah belah agama, memecah belah kita semua di dunia ini. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya tidak pada posisi sekarang untuk menjelaskan tentang sistem khilafah itu, mungkin ada waktunya nanti kita bisa jelaskan. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah biarlah wacana itu menjadi public discourse, ya, menjadi sesuatu yang ya bisa didiskusikan lah, ya. Kemudian menjadi sebuah pemikiran, ya. Karena dengan di situ kemudian orang berpikir ya, ini sebuah sistem. Jangan-jangan ada masa-masa nanti sistem demokrasi itu menjadi redup, bahkan dianggap sudah tua dan sudah menjadi bangka. Ada masa-masa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan pada itu kami pergilirkan di antara manusia. Ya. Sistem kita melihat sistem sosialisme itu ada masanya redup ya dengan jatuhnya Uni Soviet misalnya. Kemudian Cina yang sekarang komunis itu ternyata kata komunisme itu pun itu sebuah definisi saja, tapi secara fakta Cina itu menjadi negara yang sangat kapitalis, ya, dan mereka kemudian ingin menguasai perekonomian dunia kan. Nah, itu kita melihat apa yang terjadi. Jadi saya kira biarlah wacana-wacana, konsep-konsep yang ada itu menjadi public discourse, sesuatu yang didiskusikan secara terbuka. Dan nanti manusia kan bisa melihat mana yang terbaik gitu. Nah, tentu orang Islam yang akan terikat kepada konsep-konsep yang selain daripada konsep manusiawi, ya ada konsep langit yang harus kita tetap pegangi gitu. Karena walaupun misalnya sekarang ini kita mengikut kepada sistem demokrasi, pemahaman kita sebagai orang Islam tentang demokrasi pasti berbeda. Maksudnya bagaimana? Kalau demokrasi yang tidak Islam itu adalah demokrasi yang mengatakan bahwa pendapat mayoritas itulah kebenaran. Jadi kalau misalnya
mayoritas mengatakan perkawinan sejenis dilegalkan, ya sudah, jadi legal. Itu demokrasi yang non-Islam. Tapi Islam tidak akan pernah merubah itu. Bahwa yang hak adalah hak. Ya. Kalau memang ternyata mayoritas sejalan dengan yang hak ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya sudah, itu adalah suara Tuhan juga. Tapi kalau semua manusia ini pun mengatakan putih, tapi Allah mengatakan hitam, ya tetap hitam bagi kita. Karena itu akidah. Nah, saya kira demikian. Jadi, saya kira ini nanti bisa kita diskusikan lebih panjang pada masanya ketika kita berbicara secara khusus. Mungkin terakhir sekali, Ibu Masrura, Prof, silakan. Karena biar kita istirahat. Prof Masrura masih? Kalau udah enggak, saya kira demikian Bapak dan Ibu. Kita akhiri sampai di sini saja. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insya Allah kita ketemu pada hari Kamis yang akan datang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf, Singapura mau tanya boleh Ustaz? Saya masuk lambat. Ya, silakan terakhir sekali ya, silakan. Ya maaf Ustaz ya. Ustaz, saya mau tanya, boleh tak Ustaz explain ke saya? Saya terbaca di surah Ibrahim ayat 24, di situ dituliskan tentang pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Boleh Ustaz explain kan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan penggambaran iman ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim mengatakan bahwa tidakkah Anda memperhatikan bagaimana kalimat thayyibah, kata yang baik. Kata yang baik itu maksudnya la ilaha illallah. Itu seperti pohon yang kuat, pohon yang sehat. Akarnya menghunjam ke dalam tanah, tertanam kuat ke dalam tanah. Tidak mudah goyah, tidak mudah tercabut. Jadi iman seseorang yang kuat imannya itu nggak mudah goyah hidupnya. Tidak mudah tercabut dari prinsip. Ya, jadi dia digoda apapun, ya diancam apapun seperti Bilal misalnya, Bilal bin Rabah. Ya, tidak akan pernah goyah dari prinsipnya. Karena akarnya kuat seperti pohon yang sehat itu. Tapi tidak cukup dengan akar saja kan, pohon yang sehat bukan diukur dengan akar saja. Tapi far'uha fis sama. Tiang-tiang dahan-dahannya, rantingnya menjulang ke atas langit. Artinya iman seorang mukmin itu harus tinggi nilainya, tinggi inovasinya, tinggi karyanya, tinggi perilaku dan akhlaknya. Kalau tinggi itu artinya nampak kan, kelihatan. Maka orang beriman itu harusnya kelihatan akhlaknya, kelihatan perilakunya, kelihatan karakternya, mulia, tinggi, kira-kira begitu. Itu namanya fis sama, tinggi ke atas langit. Termasuk tinggi karyanya. Dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, orang Islam itu harus tinggi gitu. Nah itu kan iman sesungguhnya. Jadi iman, wah saya paling kuat imannya, tapi karyanya nggak ada amal. Dalam Al-Quran selalu iman wa amalus salih, iman amalus salih. Ya. Tapi tidak cukup sampai situ. Al-Quran mengatakan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ketinggian karya, ketinggian amal, ketinggian hasil yang kita lakukan dalam hidup dunia ini, itu bukan untuk kita saja. Tapi untuk membangun peradaban bagi semua manusia. Maka kita memberikan buah-buah hasil kepada orang. Ya. Maka orang semua menikmati karya kita. Jadi berbicara tentang iman itu seperti itu. Akarnya kuat, kelihatan ketinggiannya, tinggi nilainya, harganya, value, bahasa Inggrisnya, tinggi kemuliaannya, tinggi ilmu, teknologi, inovasi, tapi sekaligus bermanfaat kepada orang. So, ada orang yang punya inovasi yang banyak, seperti kita lihat di Barat sekarang ini. Hebat membangun persenjataan, tapi justru merusak negara orang seperti Afghanistan, Iran, Irak, Suriah. Ya. Tapi orang Islam suatu saat kalau kita punya iman, kita membangun persenjataan bukan justru merampok harta orang, tapi melindungi orang. Nah itu bedanya. Ya. Kita membangun ilmu dan teknologi bukan untuk mengingkari Tuhan, tapi justru menjadi jalan untuk kita beriman kepada Tuhan. Kita membangun ilmu dan teknologi untuk memberikan manfaat kepada manusia. Itu makna daripada iman. Dan itu adalah gambaran daripada ayat tadi itu. Saya kira singkatnya begitu Bu. Mudah-mudahan suatu ketika kita sampai di sana untuk menafsirkan lebih jauh lagi. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Selamat.
Selamat beraktivitas bagi Bapak dan Ibu yang di Amerika, selamat istirahat. Jazakallah khair Pak Ustadz. Jazakallah khair Ustaz. Selalu Bisa angkat tangan. Amin. Dari tadi saya angkat tangan dan dikasih waktu. Oh iya, nanti Bu, insya Allah kalau Ya. tadi saya panggil tapi enggak. Oh, saya ke belakang dulu. Oh iya, nanti lagi kalau gitu karena tadi saya. Baik Bapak dan Ibu, saya putarkan video. Jazakallah khair Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Di Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin, pembawa kedamaian bagi semesta alam. Sayangnya sejak teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Muhammad Syamsi Ali atau lebih dikenal dengan Imam Syamsi Ali berusaha menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. Putra kelahiran Kampung Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan ini telah mengabdikan dirinya untuk berdakwah di bumi barat sejak tahun 1996. Usaha-usaha dialog agama yang dirintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Beragam kerja dakwah yang dilakukan Imam Syamsi Ali mengantarkannya meraih berbagai penghargaan dari masyarakat, pemerintah Amerika, dan media. Imam Syamsi Ali mendirikan Nusantara Foundation pada akhir 2013. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk memperkenalkan Islam dan Indonesia di berbagai universitas, instansi, dan komunitas di Amerika. Selain itu, berbagai kegiatan sosial, forum diskusi mu'alaf, forum ulama, dialog antar agama, dan kegiatan lainnya juga dilakukan di sana. Namun rencana terbesar Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memberi kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah Islam di dunia internasional. Sejak awal tahun 2018 telah dilakukan penggalangan dana untuk pembelian tanah seluas 7,4 hektar di Connecticut, Amerika Serikat. Walau sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pembayaran lahan pesantren dapat diselesaikan pada bulan Februari 2021 berkat dukungan dari para donatur. Perjalanan selanjutnya adalah pembangunan gedung-gedung di area pondok pesantren yang diberi nama Nur Inka Nusantara Madani. Saat ini, gedung-gedung lama yang sudah direnovasi digunakan untuk berbagai kegiatan sementara atau non-rutin. Desain rencana pesantren milik Nusantara Foundation merupakan kontribusi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim arsitek Urbane Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2021, Nusantara Foundation kembali mendapatkan tawaran untuk melakukan ekspansi area pesantren seluas 3,1 hektar. Selain untuk membangun gedung-gedung penginapan yang akan disewakan, area tambahan tersebut juga akan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Segala bentuk dukungan dari warga negara Indonesia dimanapun berada sangat diharapkan demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan mendukung perdamaian dunia. Mari kita raih ridho Allah dengan mendukung langkah juang Imam Syamsi Ali dan Nusantara Foundation dalam mewujudkan pesantren pertama di bumi Amerika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.
Alhamdulillah. Baik, selamat istirahat semuanya. Aktivitas sampai ketemu insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Ya. Panjang umur. Assalamualaikum. Saya tutup ini.